Putusan itu kebablasan karena pengadilan negeri itu tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara ini. Pertama begini, ini kan bukan hukum privat. Tidak tepat untuk menerapkan hukum privat di hubungan relasi antara KPU dan parpol, kata Ali. Ini keren ini ya. Banyak hal yang sudah dilakukan tapi kelompok ini hari ini masuk lewat pintu pengadilan, kata dia. Nuri mengatakan pergerakan kelompok yang ingin menunda pemilu makin serius jelang pemilu. Ia juga berpandangan kelompok ini mudah dilacak jejaknya melalui sosial media. Mengambil sinyalemen CSS ini kita tanya siapa. Nah, kalau siapa itu dikaitkan dengan kelompok yang selama ini bicara tentang 3 periode, kemudian penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, maka kita bisa meraba-raba ya di tempat yang separuh terang. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada beberapa tanggapan baik dari partai politik maupun dari pengamat atau akademisi atau ahli terhadap putusan gila ya, saya bilang gila dalam tanda kutip, PN Jakarta Pusat. Tidak kurang 2 ahli hukum tata negara menanggapi, mulai dari Hamdan Zulfa, kemudian Yusril Iza Mahendra, dan juga Ahmad Ali dari Nasdem. Megawati mengatakan tahapan pemilu harus dilanjutkan, tapi kita coba baca tanggapan-tanggapan mereka ini. Sekali lagi, Partai Prima sendiri mengatakan mereka sudah menempuh jalur Bawaslu dan PT UN. Lah, kalau sudah menempuh jalur itu kenapa ke pengadilan negeri lagi ya? Kalau sudah kalah ya kalah. Masa kalau kalah nanti setelah PN nolak kemana lagi. Walaupun dalam teori pencari keadilan ya itu boleh aja. Tapi kan sebagai partai politik, entitas, kita harus paham di mana batas-batas kita. Karena kalau mencari keadilan kemana-mana ya itulah yang terjadi kenapa pemilu kita kacau. Sebagai contoh adalah sudah selesai di Mahkamah Konstitusi. Rupanya mengajukan lagi gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Allahu Akbar. Satu menggugat sengketa hasilnya, satu menggugat Kepres tentang penetapan sebagai kepala daerah misalnya. Ini nggak benar ya. Harusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak menerima permohonan-permohonan seperti itu. Jadi banyak sekali dalam konteks pemilu permohonan yang melampaui batas ya, yang melampaui kewenangan masing-masing. Coba kita bacakan dulu Nasdem soal putusan PN Jakpus tunda pemilu, kebablasan tak berwenang. Ini dari Ahmad Ali ya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengkritik keputusan Pengadilan Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima terkait pemilu. Salah satu poin putusannya, PN Jakpus memerintahkan KPU sebagai tergugat menunda pemilu 2024. Ali menilai PN Jakpus tak punya hak mengatur jadwal pemilu. Ia menyebut PN Jakpus sudah lewat batas. Putusan itu kebablasan karena pengadilan negeri itu tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara ini. Pertama begini, ini kan bukan hukum privat. Tidak tepat untuk menerapkan hukum privat di hubungan relasi antara KPU dan parpol, kata Ali. Ini keren ini ya. Jawaban Ahmad Ali ini. Karena parpol itu melaksanakan
KPU melaksanakan tahapan itu berdasarkan perintah konstitusi. Kalau kemudian di dalam pelaksanaan perangkat penyelenggara pemilu itu kan sudah ada lembaga-lembaga imbuh dia. Ali mengatakan jika Partai Prima merasa dirugikan atas kebijakan KPU dalam tahapan pemilu, seharusnya disampaikan kepada Bawaslu atau PT UN. Bawaslu dulu ya. Terus kalau ada pelanggaran yang dilakukan, dilihat bahwa ternyata ada personal yang melakukan pelanggaran secara etik, personal KPU yang melakukan pelanggaran secara etik, ya dia lapor ke DKPP untuk menguji dugaan itu, lanjut Ali. Tahapan itu sudah dilakukan, baru ke pengadilan TUN untuk menguji itu kan. Karena masalahnya KPU itu dengan Partai Prima enggak ada ikatan kontrak. Bagaimana dia mau menggugat perdata, imbuh Ali. Ali memandang seharusnya KPU tak perlu tunduk pada putusan ini. Ya iya dong, bisa diabaikan. Bagaimana mungkin KPU itu melaksanakan tahapannya harus tunduk konstitusi? Atas dasar apa kemudian dia menghukum KPU untuk melakukan penundaan tahapan? Itu pemilu itu diatur oleh konstitusi 5 tahun sekali, 2024 terus pemilu, ungkap dia. Ia mendukung penuh sikap KPU yang kemudian mengajukan banding. Ia juga berharap Komisi Yudisial turun tangan. Wah, keren juga nih. Kalau banding sudah betul, kalau enggak banding patut dipertanyakan, pungkasnya. Perkara dengan nomor 757 dan seterusnya diajukan pada tanggal 8 Desember 2022 setelah Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat TMS dalam proses verifikasi administrasi di 22 provinsi. Banyak ya. Prima lalu menggugat ke Bawaslu dan diterima dengan amar putusan memerintahkan KPU memberikan kesempatan Prima untuk melakukan perbaikan. Nah sudah ya. Namun hasil verifikasi administrasi perbaikan itu dinyatakan KPU tetap tidak memenuhi syarat sehingga Prima tetap gagal, tidak bisa menjadi peserta pemilu. Prima lalu menggugat ke Petun dan Petun menyatakan tidak berwenang mengadili putusan itu. Prima lalu menggugat ke PN Jakpus dan gugatan diterima. Oke, sobat era sekalian, pertanyaannya kenapa PT UN merasa mengatakan tidak berwenang ya? Tapi bagaimanapun ketika dia datang ke PN harus menyatakan lebih tidak berwenang lagi. Kalau PT UN aja menyatakan tidak berwenang, apalagi? Kenapa PT UN menyatakan tidak berwenang? Mungkin materinya adalah perbuatan melawan hukum, PMH mungkin ya materinya. Bukan keputusan tata usaha negara. Kita nggak tahu ya kenapa dibilang tidak berwenang. Karena jalurnya memang dari Bawaslu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau dibilang tidak berwenang kita nggak paham. Tapi yang jelas untuk urusan pemilu PN sama sekali tidak punya kewenangan apa-apa. Jadi jangan dibawa masalah tata negara ini menjadi masalah perdata. Itu yang sering dibawa. Masalah politik tata negara menjadi masalah perdata. Ini bukan hubungan antara orang dan orang. Ini adalah hubungan yang diikat oleh konstitusi dan undang-undang. Ya, undang-undang pemilu terutama. Oke, apa kata Hamdan Zulfa? Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa angkat bicara soal langkah PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Ya. Atas dasar itu PN Jakpus memerintahkan KPU untuk menunda pemilu. Nah, menanggapi hal itu Hamdan Zulfa mempertanyakan kompetensi pengadilan hakim PN Jakpus yang memutus perkara tersebut. Dan berikut catatan Hamdan Zulfa seperti yang ditulis di utas akun Twitternya. 1. Sangat kaget membaca berita hari ini PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Walaupun masih putusan tingkat PN yang masih bisa banding dan kasasi, tetapi perlu dipertanyakan pemahaman dan kompetensi hakim PN dalam memutuskan perkara tersebut. Karena bukan kompetensinya jelas, bisa salah faham atas objek gugatan. Seharusnya dipahami bahwa sengketa pemilu itu termasuk masalah verifikasi peserta pemilu adalah kompetensi peradilan sendiri yaitu Bawaslu dan Petun. Atau mengenai sengketa hasil di MK tidak bisa dibawa ke ranah perdata dengan dasar PMH. Tidak ada kewenangan PN memutuskan masalah sengketa pemilu termasuk masalah verifikasi dan bukan kompetensinya. Karena itu putusannya pun menjadi salah. Dia masih sopan bilang salah. Yusril, coba lihat ya bagaimana Yusril. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal perintah menunda tahapan pemilu keliru ya. Yusril menjelaskan putusan atas gugatan Partai Prima itu adalah gugatan perdata dan hanya perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sehingga sengketa antara Partai Prima sebagai penggugat dengan KPU selaku tergugat tidak boleh menyangkut pihak lain. Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini, ucap Yusril. Dengan demikian menurut Yusril putusan PN Jakpus mestinya tidak berlaku umum dan mengikat semua pihak. Kondisi itu berbeda dengan putusan menyangkut bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengajuan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, pengujian ya, atau peraturan lainnya di Mahkamah Agung.
Yusril menyebut dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, jika gugatan ingin dikabulkan, majelis hakim putusan itu hanya mengikat Partai Prima sebagai penggugat dan KPU sebagai tergugat. Jadi artinya nanti Partai Prima suruh dia pemilu sendiri di tahun 2025. Tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu katanya. Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima tanpa harus mengganggu partai-partai lain dan mengganggu tahapan pemilu tambahannya. Ya tetapi itu pun sekali lagi saudara sekalian bukan kewenangan pengadilan negeri. Itu kewenangan Bawaslu dan kewenangan PT UN. Kalau begitu nanti orang mencari kemenangan di PN semua, ya itu bahaya nantinya. Bahkan Yusril menegaskan PN Jakpus mestinya menolak gugatan. Ini udah benar ya, Partai Prima, sebab pengadilan negeri tidak berhak mengadili perkara tersebut. Kemudian ini Yusril menyatakan gugatan Partai Prima bukan materi gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan gugatan sengketa administrasi pemilu, harusnya dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada hemat saya, majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima atau menyatakan NO atau gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. PN Jakpus sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima. Ini juga ada ahli tata negara Ferry Amsari juga menyatakan bahwa pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai yurisdiksi atau wewenang untuk menunda tahapan pemilu 2024 secara nasional. Ferry menyatakan PN Jakpus telah menentang konstitusi terkait putusan perkara nomor 757 dan seterusnya yang menghukum KPU untuk tidak melaksanakan tahapan pemilu 2024. Tidak diperkenankan Pengadilan Negeri memutuskan untuk menunda pemilu karena itu bukan yurisdiksi dan kewenangannya. Tidak dimungkinkan untuk itu berdasarkan prinsip dan ketentuan di konstitusi, ujar Ferry kepada CNN Indonesia. Pemilu itu dilangsungkan berkala 5 tahun sekali berdasarkan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sambungnya. Ferry menyebut vonis PN Jakpus tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Menurutnya dalam undang-undang tersebut hanya dikenal susulan dan lanjutan pemilu. Artinya tidak boleh ada penundaan nasional katanya. Ya, bukan soal hanya penundaan atau susulan atau apa, itu kan soal yang bisa diperdebatkan. Tapi intinya adalah ini pengadilan tidak memiliki kewenangan. Nah, kalau sudah tidak berwenang ya jangan memutuskan ya. Bahkan dia memutuskan menolak pun sebenarnya agak kebangetan ya. Harusnya dia menyatakan permohonan tidak dapat diterima alias NO karena tidak memenuhi legal standing, karena bukan kompetensi atau kewenangan pengadilan negeri. Karena kalau gugatan ditolak misalnya, besok-besok orang masuk ke sana lagi. Tapi kalau sudah ini bukan hanya ditolak tapi malah diterima ya, dikabulkan. Jadi lebih lagi orang ke sana nantinya ya. Oke, itu sobat era sekalian yang harus kita pahami ya. Jadi saya ingin tahu ada nggak pakar hukum atau orang yang tiba-tiba membela putusan ini ya. Yang jelas belum muncul tuh orang yang membela putusan ini ya. Belum ada yang membela. Ini Partai Prima sendiri mengatakan katanya mereka sudah maju di Bawaslu ya, tapi itu bukan berarti ketika mereka sudah maju ke Bawaslu, ke PN, lalu kemudian tiba-tiba mereka maju lagi ke Bawaslu, Petun dan kemudian ke PN, karena itu akan merusak tata kelola pemerintahan. Walaupun mereka tidak boleh dihalangi sebagai justice seeker, pencari keadilan, tapi sebagai partai politik kan harus bertanggung jawab juga untuk memelihara tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk yang namanya electoral law enforcement, jadi penegakan hukum pemilunya. Jadi kalau misalnya penegakan hukum pemilunya amburadul seperti ini, orang bisa cari celah di Bawaslu, di Petun, di PN, nanti kacau pemilu kita ya. Persis seperti kemarin ketika orang mencari kursi, itu tiba-tiba melakukan gugatan ke Petun, gugatan ke PN, dan Petun sampai MA mengentertain itu. Allahu Akbar. Padahal jelas-jelas soal suara dan kursi itu adalah kewenangan atau yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi. Tapi pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara, tiba-tiba ada perkara di PT UN dan ada perkara di PN, termasuk Harun Masiku ya, yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, lalu kemudian berupa mengubah aturan ya mengenai bagaimana calon terpilih tersebut yang tadinya berurutan berdasarkan suara terbanyak, tiba-tiba dia mengartikannya sebagai hak dari partai politik.
Itu yang kemudian berusaha dibuat sedemikian rupa agar dia menjadi calon anggota legislatif, tetapi karena mungkin tidak percaya diri pakai pelumas juga. Nah, pelumas inilah yang ketahuan membuat satu anggota KPU tertangkap ya, dan Harun Masiku sendiri kabur entah kemana sampai hari ini. Kemudian ketiga hakim teroris konstitusi ini pasti rekeningnya bertambah gendut ratusan miliar walahu alam ya, tidak boleh tapi patut diduga bahwa mereka mungkin ada diintervensi ya, ada intervensi dengan ancaman, ada intervensi dengan katakanlah kenikmatan ya, karena berani sekali mereka kalau memutuskan hal seperti ini seandainya mereka betul-betul memutuskannya secara jujur dan independen ya, karena tidak mungkin hakim ini tidak paham. Jadi itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan ini tidak memunculkan chaos dan pemilu tetap dilaksanakan tepat waktu. Tapi sekali lagi, siapa sih aktor di balik keinginan untuk menunda pemilu ini sampai menggunakan instrumen putusan pengadilan negeri ya? Apakah memang sebuah kekuatan yang terorganisir ya, ataukah memang kebetulan saja ini hakimnya lagi dalam tanda kutip lagi gila, lagi keblinger ya, lagi ingin melampaui batas. Sekali lagi saya setuju kali ini dengan pendapat Yusril, ini hubungan perdata. Jadi tidak boleh. Tapi Yusril bertingkat dia nolaknya. Pertama bilang hubungan perdata harusnya putusan itu mengikat prima saja, tapi akhirnya dia mengatakan harusnya legal standingnya tidak diterima, dinyatakan tidak dapat diterima. Karena jangan sampai kemudian kalaupun ini hanya khusus untuk prima saja, PN memerintahkan verifikasi ya, bukan kewenangan PN juga. Jangan sampai kemudian menjadi kacau. Kan sudah dia diberikan kesempatan oleh Bawaslu, kemudian dilakukan verifikasi ulang tetap tidak lolos. Jadi mau diapakan lagi ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, itu yang harus kita pahami ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi sobat semuanya, ini ada sinyalemen dari CSIS ya. Kenapa sinyalemen CSIS ini menarik? Karena CSIS ini saya tahu Philip Permonte masih di sana tidak ya, termasuk tokoh yang lumayan dekat lah dengan lingkaran kekuasaannya. Tetapi ini tidak mengurangi objektivitas CSIS. Walaupun yang ngomong bukan Philip Vermonte, tapi yang ngomong adalah ya yang jelas Philo di CSIS ya. Tapi sobat era sekalian, coba kita lihat pendapat dari CSIS ini yang mengatakan bahwa CSIS juga ada kelompok terorganisir di balik tunda pemilu 2024 ya. The question is who ya, siapa gerangan. Coba kita bacakan sobat era sekalian berita ini ya. Jakarta, CNN Indonesia, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Nuri Oktariza menduga ada kelompok terorganisir di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan meminta Komisi Pemilihan Umum KPU menunda tahapan pemilu 2024. Saya sulit untuk tidak lihat putusan PN Jakarta Pusat sebagai bagian dengan segala hormat kelompok yang ingin pemilu ditunda. Kelompok ini bisa terorganisir, bisa tak terorganisir, tapi tujuannya sama, pemilu ditunda. Entah 1 atau 2 tahun dan seterusnya, kata Nuri yang disiarkan di kanal YouTube CSIS. Nuri mengatakan banyak instrumen yang bisa kelompok ini lakukan demi menunda pemilu, baik melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghadirkan GBHN hingga mobilisasi kepala desa. Luar biasa ya. Untuk kasus kali ini, ia mengatakan kelompok ini bergerak melalui mekanisme pengadilan. Banyak hal yang sudah dilakukan, tapi kelompok ini hari ini masuk lewat pintu pengadilan, kata dia. Nuri mengatakan pergerakan kelompok yang ingin menunda pemilu makin serius jelang pemilu. Ia juga berpandangan kelompok ini mudah dilacak jejaknya melalui sosial media.
Nuri juga menjelaskan kelompok ini kerap menjadikan isu penundaan pemilu sebagai komoditas di politik. Makin mendekat ke tahun politik, isu ini jadi komoditas untuk political bargaining. Sekali di stop muncul isu baru dan dinamika ini jadi bargaining isu, jadi komoditas, kata dia. Selain itu, Nuri meminta Presiden Joko Widodo segera bersikap untuk merespons putusan PN Jakpus ini. Dia mengatakan sampai saat ini sikap Jokowi masih belum terlihat jelas. Kita ingin dengar pendapat Presiden gimana, posisi Presiden seperti apa. Pak Mahfud sudah sampaikan, sekarang Presiden gimana sikapnya, kata dia. Pernyataan CSIS ini senada dengan yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, beberapa waktu lalu. Arsul menyebut masih terdapat sejumlah pihak yang terus berusaha menunda pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Kendati demikian, saat itu Arsul tidak merinci lebih jauh ihwal identitas kelompok yang memperjuangkan penundaan pemilu. Sebagaimana juga informasi yang saya dapatkan, di tengah masyarakat kan juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengupayakan penundaan pemilu, ujarnya di DPP P3 Menteng. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Prima dengan menghukum KPU untuk menunda tahapan pemilu 2024. Perkara nomor 757 dan seterusnya diadili oleh Ketua Majelis Hakim T. Oyong dengan Hakim anggota H. Bakri dan Domingus Silaban. PN Jakarta Pusat menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. KPU diminta membayar ganti rugi material sebesar 500 juta kepada Partai Prima. Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Aco menegaskan putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkra. Ia menjelaskan masih ada upaya hukum di pengadilan tinggi. Ya, nenek-nenek juga sudah tahu kalau ada upaya di pengadilan tinggi banding dan atau nanti kasasi. Tapi sekali lagi putusan itu sendiri ya bisa merepresentasikan keinginan dari kelompok-kelompok yang selama ini bicara tentang penundaan pemilu. Ya, mulai dari call tingginya 3 periode, tidak 3 periode perpanjangan masa jabatan 2 atau 3 tahun, kemudian yaitu penundaan pemilu. Penundaan pemilu itu kurang lebih sama dengan perpanjangan masa jabatan, mungkin tidak eksplisit berapa tahun, tapi menunda pemilu sama saja dengan memperpanjang masa jabatan. Jadi kalau kita pakai teori konspirasi, ya kita dengan mudah menunjuk siapa kelompok yang selama ini bicara tentang penundaan pemilu. Bicara tentang yang namanya big data, ya. Bicara yang namanya aspirasi masyarakat. Bicara yang namanya kepuasan masyarakat 70-an% dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini adalah kelompok-kelompok yang mau membangkang konstitusi. Karena konstitusi jelas mengatakan pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau menunda pemilu sama saja kemudian membangkang dengan konstitusi dan tidak ada dasar hukumnya untuk menunda pemilu. Yang ada adalah pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Itu pun tidak seluruh tempat. Ya, pemilu susulan itu kalau seandainya di suatu tempat karena kondisi tertentu seperti bencana alam tidak dimungkinkan dilaksanakannya pemilihan. Itu pun dalam kerangka pencoblosan sesungguhnya. Karena kan proses berpemilu itu mulai dari pendaftaran, pemutakhiran data penduduk. Nah, kalau kita bicara tentang pemilu susulan itu maksudnya pencoblosannya atau persiapan menjelang pencoblosan. Jadi sudah dekat-dekat dengan hari H-nya. Jadi pemilu itu ada proses, ada hari H ya. Nah, sementara penundaan pemilu lanjutan adalah melanjutkan tahapan yang terhenti. Penundaan pemilu tidak ada, nggak ada dasar hukumnya ya. Jadi tidak ada dasar hukum untuk menunda pemilu. Karena itu pemerintah tidak boleh coba-coba mengatakan misalnya uangnya tak ada ya. Atau tidak dianggarkan. Karena pemilu itu adalah hajatan yang harus menjadi kewajiban penguasa pemerintah ya, eksekutif untuk menyediakan anggarannya bersama DPR tentunya. Jangan didikotomikan sekali lagi dengan memberi makan rakyat. Kita harus tahu bahwa konstitusi itu berisi beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan. Mensejahterakan rakyat harus dilaksanakan. Memberikan makan agar ada berpenghidupan yang layak dilaksanakan, tapi berpemilu sebagai sarana demokratis untuk
rekrutmen atau katakanlah sirkulasi kepemimpinan itu juga harus dilaksanakan. Pertanyaannya adalah kita selalu heran, kok sampai sudah tahapan dilaksanakan kurang dari 1 tahun masih juga ada kelompok-kelompok yang ingin menunda pemilu. Why? Pertanyaannya, kok sebegitu khawatir dan begitu takutnya kekuasaan itu pindah ke tangan orang lain? Padahal tidak ada kekuasaan ini yang sifatnya abadi. Semua kekuasaan itu harus dibatasi dan itulah ciri dari negara demokratis. Sekali lagi, mengambil sinyalemen CSIS ini kita tanya siapa. Nah, kalau siapa itu dikaitkan dengan kelompok yang selama ini bicara tentang 3 periode, kemudian penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, maka kita bisa meraba-raba ya di tempat yang separuh terang. Oke, ini juga ada pernyataan dari Partai Demokrat ya. Partai Demokrat menyatakan kurang lebih juga bahwa ada upaya ya dari Herzaki ya, politikus Demokrat bicara kelompok yang ingin terus berkuasa, kurang lebih sama. Terus berkuasa dengan memperpanjang periode jabatan dari 2 periode ke 3 periode dan seterusnya. Memperpanjang masa jabatan ya di periode kedua atau menunda pemilu yang berarti perpanjangan masa jabatan juga. Coba kita lihat soal tunda pemilu 2024, politikus Demokrat bicara kelompok yang ingin terus berkuasa. Siapa kelompok itu ya? What is the group? Juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya dengan memerintahkan KPU menunda tahapan pemilu 2024. Adapun keputusan ini muncul akibat gugatan Partai Prima kepada KPU yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Tak hanya melampaui kewenangan, Herzaki menyebut putusan ini telah mereduksi konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45. Konstitusi saja cukup ya. Selain itu atau Undang-Undang Dasar 45. Menurut Herzaki ada sekelompok orang yang masih berupaya mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara demi kepentingan mereka. Kami mencermati ada upaya terorganisir di balik ini, kata Herzaki dalam keterangannya. Herzaki menjelaskan kelompok ini masih berupaya menunda pemilu 2024 dengan cara yang memalukan dan tidak pantas. Dia menyebut kelompok ini sudah tahu bahwa mereka divonis gagal oleh rakyat dan tidak mungkin berkuasa kembali. Oleh sebab itu, kata dia, dengan segala upaya mengingat masih punya kekuasaan, kelompok ini terus menggedor berbagai pintu bahkan dengan cara-cara yang tidak pantas. Orang gagal masih memaksa ingin terus berkuasa, kata dia. Herzaki menegaskan Demokrat terus mendorong dan mendukung KPU menjalankan tahapan pemilu 2024 sesuai kesepakatan bersama dengan DPR dan pemerintah. Dia menyatakan tidak ada alasan apapun untuk memberhentikan maupun menunda proses yang tengah berlangsung. Menurut dia, permasalahan Partai Prima tidak bisa mengganggu proses-proses lainnya. KPU, kata Herzaki, pasti paham betul mengenai aturan hukumnya. Ia turut berharap semua pihak tetap menjaga menjaga diri agar situasi politik nasional tetap kondusif. Ia meminta perilaku kotor dan memalukan yang merusak demokrasi segera disudahi ya. Janganlah mencoba untuk mengotak-atik konstitusi, mengganggu demokrasi kita dan tahapan pemilu 2024 yang sedang berjalan, apalagi masih saja berupaya menunda pemilu, kata Herzaki. Ya, sahabat sekalian, tentu imajinasi orang-orang ini tidak bisa dibantah, pasti tertuju kepada kekuatan dominan di society yang pernah mengatakan 3 periode, perpanjangan masa jabatan atau tunda pemilu. Saya terus terang sudah tidak ingin mempercayai upaya itu lagi. Menganggapnya sebagai upaya yang kemarin sudah gagal. Ternyata ada putusan pengadilan negeri ini. Dan sekali lagi pastilah ini testing the water. Ternyata masyarakat banyak yang ribut sehingga paling tidak ya sudah. Ternyata ombaknya cukup besar. Kalau kita mau tunda pemilu karena kebetulan di society justru kompak. Begitu ada tunda pemilu, mereka merapatkan barisan. Ini yang membedakan dengan isu-isu lainnya ya. Kita belum tahu nih bagaimana dengan isu proporsional terbuka dan tertutup. Jadi kalau tunda pemilu, paling tidak ada partai yang sekarang berani mengatakan tunda pemilu. Kalau kemarin masih ada yang bilang 3 periode, masih ada perpanjangan masa jabatan. Tapi sekarang hampir tidak ada. Kalau kemarin masih ada yang ngomong-ngomong soal seperti itu, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa tekanan masyarakat itu membuat
kekuasaan atau orang yang punya niat seperti itu ya keder juga. Oh, rupanya masyarakat bisa juga memberikan tekanan psikologis kepada para elit ketika para elit kemudian mengajukan proposal yang tidak masuk akal, yang bertentangan dengan konstitusi, dan tidak ada alasan bagi kekuasaan ya termasuk rezim koersifnya untuk kick balik ketika rakyat menghendaki konstitusi itu ditegakkan. How come orang yang ingin menegakkan konstitusi tiba-tiba dikriminalisasikan? Tidak mungkin. Jadi sekali lagi kita harus berhati-hati ya dengan kelompok-kelompok ini ya, karena upayanya sepertinya terus-menerus akan dilaksanakan. Ya, ada yang mengatakan kondisi dibuat sedemikian rupa agar terjadi chaos dan kemudian akan ada sebuah keputusan politik. Mudah-mudahan tidak ya. Jadi bermacam-macam tuh isunya. Ada isu dekret presiden lah, ada isu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 lah, ada isu amandemen konstitusi lah, ada isu 3 periode lah, ada isu penundaan pemilu lah, dan lain sebagainya. Ya, sobat era sekalian, itu yang bisa saya share. Sekali lagi ya, kita tidak menuduh tetapi menganalisis ya, dikaitkan dengan putusan ini yang saya katakan putusan gila dalam tanda kutip. Hakimnya kalau nggak bodoh diintervensi, tapi nggak mungkin hakimnya bodoh. Kenapa? Karena mereka adalah hakim senior, hakim yang pangkatnya pun sudah 4D dan 4C. Jadi rasanya nggak mungkin lah mereka nggak paham tentang kompetensi, rasanya apalagi hakim Jakarta, hakim ibu kota. Maka kemungkinan kedua intervensi. Siapa yang mengintervensi? Ya kelompok yang selama ini bicara mengenai penundaan pemilu. Siapa dia? Ya lihat saja berita-beritanya dan statement-statementnya di media massa. Wallahu alam selebihnya. Ya sahabat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.